Saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana ekspresi iman, ekspresi kasih dalam hidup sehari-hari. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, harapan, dan kasih, itu adalah 3 keutamaan Kristiani. Jadi apa itu keutamaan? Keutamaan itu berarti apa? Bukan sesuatu yang kita dapatkan begitu saja. Jadi iman, harapan, kasih adalah keutamaan yang harus kita raih. Kalau harus kita raih itu berarti apa? Harus ada usaha. Orang punya kasih pun harus ada usaha. Usaha apa? Membuka hati. Gitu ya. Kan banyak anak muda, syukur kepada Allah, dan di sini banyak anak muda gitu ya, yang suka nanya kepada saya dan minta doa, Romo tolong doain ya supaya dapat jodoh saya ini. Tetapi tidak pernah mau membuka hati. Gitu ya. Atau hatinya selalu terlalu banyak kriteria, yang A, yang B, yang ganteng, yang kaya, yang cinta sama saya, yang takut sama Tuhan. Aduh, Tuhan juga susah milihnya, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang iman, harapan, dan kasih, itu adalah sesuatu yang harus kita usahakan. Maka kalau kita berbicara dalam kerangka permenungan kita, maaf teman-teman, nanti dalam permenungan saya akan mengutip banyak kitab suci, bukan perikop tapi kutipan-kutipan pendek. Silakan Anda baca di dalam kitab suci Anda. Saya bingung kalau mau menayangkan juga, memang saya bisa menayangkan, tetapi toh memusingkan kalau menayangkan. Lumen Gentium, artikel 8 dan 56 mengatakan, gereja itu adalah persekutuan iman, harapan, dan kasih. Jadi gereja itu tidak pernah bisa sendirian. Saya dan gimana saya, terserah saya. Tidak bisa. Selama Anda masuk menjadi seorang Katolik, Anda harus hidup dalam persekutuan. Apa harus seperti itu? Kenapa harus masuk komunitas? Karena di dalam komunitas, iman, harapan, dan kasih kita berkembang dan juga diwujudkan. Jadi komunitas adalah tempat mewujudkan iman, harapan, dan kasih, dan juga tempat untuk mengembangkan iman, harapan, dan kasih. Maka kalau kita berbicara tentang iman, apa itu iman? Surat Rasul Yakobus berkata jelas, surat kepada orang Ibrani, bab 11 ayat 1. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Terima kasih, sudah ditampilkan. Thank you. Jadi, lihat di sini kata dasar. Apa itu dasar? Dasar itu berarti paling bawah. Jadi, kalau orang yang mudah hatinya galau gitu ya, mudah kadang-kadang emosional, kadang-kadang kalau sedang senang-senang banget, kalau sedang sampai lupa diri gitu ya, itu orang yang belum punya dasar yang kuat. Imannya nggak kuat. Kalau orang masih misalnya beragama gitu ya, masih hanya melihat senangnya gitu ya. Oh, saya senang di gereja Katolik karena doanya tenang. Oh tidak, saya lebih senang di gereja yang ramai gitu. Jadi kalau Anda hanya berpikir pada senangnya, menurut saya dasarnya belum kuat, dasar berimannya. Saya senang sekali dengan Monsinyur Malang yang berkata, kalau engkau meninggalkan gereja Katolik dan karena engkau tahu iman secara baik, benar, dan sungguh-sungguh, ya tidak apa-apa. Tapi kalau engkau meninggalkan gereja Katolik karena engkau tidak tahu apa-apa tentang iman Katolik, bodoh. Kenapa disebut bodoh? Karena Anda sudah berada di tempat yang benar, di rumah Anda. Tinggal bagaimana Anda menguatkan dasarnya, imannya. Dan sekali lagi, iman dasar ini hanya berkembang kalau ada komunitas, community. Tidak bisa sendirian. Nggak bisa Anda membaca ini sendirian langsung ngerti. Salah tangkep nanti.
Maka kita juga butuh komunitas yang ada pembimbing rohaninya, yang menuntun Anda pada kebenaran iman. Dan surat kepada orang Ibrani mengatakan iman pun adalah bukti. Jadi menarik, dasar dan bukti. Alfa dan omega. Bukti itu kan kita lihat, oh ada gitu. Tetapi menarik bahwa iman itu adalah yang kita bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini dahsyat. Kita tidak perlu melihat, tetapi kita sudah beriman. Di situ letaknya iman Kristiani. Jadi bukan karena melihat aku percaya. Itu Thomas. Tanpa melihat pun aku percaya. Oleh karena itu, dalam Injil Markus bab 11 ayat 24, silakan tampilkan lagi. Markus 11 ayat 24, aku berkata kepadamu, siapa aku ini? Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, kalau kita berbicara tentang doa gitu ya, seringnya orang mengatakan bahwa doa itu ada waktu, saat bagi kita untuk meminta. Salah. Doa adalah saat bagi kita untuk diubah oleh Tuhan. Jadi doa itu bukan usaha kita untuk merubah Allah, bukan. Doa itu adalah saat hati kita dirubah oleh Tuhan. Maka saya harus siap. Jadi kita mungkin kalau di dalam doa selalu memikirkan hal-hal yang kita inginkan. Dan kalau itu terjadi, baru kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Gampang kalau haleluya, puji Tuhan. Kalau semuanya baik adanya gitu ya. Kalau semuanya sesuai dengan yang saya minta, ya teriak haleluya, puji Tuhan. Semua orang juga bisa. Tapi kalau orang beriman sungguh, dia tetap berteriak haleluya, puji Tuhan. Walaupun yang saya alami tidak seperti yang saya kehendaki. Jujur, kalau saya diminta untuk mendoakan orang, namanya Eko, ini kan manusia, gitu ya. Kalau dimintai oleh orang-orang, tolong doakan ya Romo, tolong doakan Romo. Saya tuh inginnya, nah manusianya Eko ini, manusianya Eko, Tuhan dengar dan terjadilah. Nah, kalau terjadi apa yang diminta, karena doa-doa saya, lumayan toh, saya jadi terkenal. Lumayan toh, orang-orang jadi ngirim makanan ke tempat saya. Dapat angpau saya ini. Karena apa? Karena terjadi. Jadi lihat, begitu mudah orang itu menjual kuasa Tuhan. Kalau semuanya terjadi sesuai dengan doa kata-kata saya, bahaya itu. Bahaya. Maka pada saat saya diminta oleh umat untuk berdoa, saya masuk ke dalam kerendahan hati. Saya meminta Allah, Tuhan, kalau semua ini terjadi untuk kebaikan, bukan hanya orang ini, untuk kebaikan orang-orang di sekitar mereka, di sekitar dia, untuk pertobatan orang-orang di sekitar dia, terjadilah. Jadi doa orang beriman akhirnya bukan melulu untuk kebaikan saya, tetapi mau berkata, biarlah terjadi seturut kehendakmu dan demi kebaikan semua orang. Karena jangan lupa, Allah itu kan punya kehidupan rentang panjang toh ya. Allah itu kan mempunyai daya pikirnya lebih jauh daripada kita. Mungkin baiknya kita sekarang ya seperti ini. Tetapi apakah kebaikan yang seperti ini itu membuat lebih baik kepada masa hidup kita yang panjang atau tidak? Apakah kebaikan yang diberikan oleh Allah ini pun berefek baik nggak untuk orang-orang di sekitar kita? Maka saya senang sekali ada seorang santo yang berkata, dia kebetulan sakit, lalu dia sering mendoakan orang. Dan mamanya berkata, kamu minta kepada Tuhan supaya disembuhkan. Lalu dia berkata, Ma, kalau dengan disembuhkan, saya jauh dari Tuhan, saya tidak mau. Biarkan saya tetap sakit. Saya senang tetap sakit dan saya dekat hati saya pada Tuhan. Lihat ini.
Ini adalah orang yang sungguh meminta, tetapi yang diminta adalah apa? Hati yang terbuka sesuai dengan rancangan Allah. Yakobus, yang tadi saya katakan, lebih menekankan lagi tentang iman. Yakobus 2 ayat 26. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi iman itu hanya bisa ditunjukkan dalam perbuatan. Jadi kan ada orang yang anak muda berdoa dia gitu ya. Lalu berdoanya itu sambil seperti ini gitu ya. Tuhan Yesus, Yesus Kristus yang Maha Baik, aku menyembahmu Tuhan. Lalu mamanya ngomong, lu tuh sedang ngapain? Sedang doa mah. Jadi apakah ungkapan badan dia, perbuatan dia, menunjukkan iman dia atau tidak? Jadi kalau orang beriman itu harus ditunjukkan dengan perbuatannya. Jadi maka kita pun sama pada saat masuk ke dalam gereja, kita membuat tanda salib. Ini adalah tanda iman kita. Tuhan, saya akan memasuki rumahmu. Sucikanlah pikiran, hati, dan tindakanku. Memasuki. Pada saat saya memasuki gereja, saya bersujud di depan tabernakel, di depan sakramen Maha Kudus. Ini adalah wujud apa? Kerendahan hati, sikap hormat saya. Nah, ini perbuatan beriman. Jadi perbuatan beriman menunjukkan sesuatu, kan kelihatan dari apa yang ada di dalam hati. Contoh seorang anak gitu ya. Ada seorang anak ditegur oleh mamanya. Anak ini selalu pakai rosario. Dia pernah mendengarkan khotbah saya, namanya anak kecil gitu ya. Anak-anak, rosario itu memakai rosario, kalian akan ditolong oleh Tuhan, dibantu oleh Tuhan. Tapi kalian juga harus mendoakan rosario. Kuasa Allah itu besar gitu ya. Lalu anak itu saking kusyuknya mendengarkan khotbah saya, akhirnya percaya banget. Dia pakai rosario. Lalu suatu saat dia tuh sering main game gitu di handphonenya. Dia main game terus. Mamanya tuh ngomong, kamu itu jangan main game terus, nanti matamu rusak. Lalu si anak itu berkata, Mama, kata Romo Eko, kalau udah pakai rosario, semua kuasa jahat akan dipatahkan. Termasuk sakit mata pun akan dipatahkan oleh kuasa rosario. Lihat di situ. Saya tidak mau mengatakan itu iman yang benar, tidak, bahwa iman itu diwujudkan dengan perbuatan. Maka sangat menyedihkan kalau maaf ya kalau orang udah pakai salib masih berbohong gitu ya. Sudah memakai tato salib, apalagi sudah memakai tato salib masih hidupnya ngawur gitu ya. Jadi apa yang dia perlihatkan tidak menunjukkan iman. Itu hanya sebuah aksesoris. Hati-hati. Jadi salib pun bisa menjadi aksesoris dalam hidup kita, bukan wujud beriman seperti yang tadi dikatakan oleh Yakobus. Maka perbuatan beriman itu melalui hal-hal kecil. Apakah perbuatan beriman kita menunjukkan iman kita atau tidak? Misalnya gini, masih ada orang-orang yang hobinya memakai jimat. Apakah itu perbuatan beriman? Beriman yang benar atau tidak? Mungkin itu perbuatan beriman ya, tapi perbuatan beriman yang salah. Tidak pada Allah. Masih tanya-tanya tentang nasib. Masih percaya kuasa-kuasa kegelapan. Ada orang di sana lah, besar menunggu, dan seterusnya. Masih percaya hari baik. Jadi, ini rasanya bukan perbuatan orang yang punya iman sungguh, benar gitu ya. Benar gitu ya. Kalau punya iman ya punya iman, tapi punya imannya dia gitu, tapi punya bukan iman Kristiani yang benar gitu. Saya kan berbicara tentang perbuatan iman Kristiani yang benar. Dan tadi, iman tanpa perbuatan adalah mati.
Maka Yakobus bab 2 ayat 15-16, Yakobus bab 2 ayat 15-16 sangat jelas sekali perbuatan beriman itu seperti apa. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Jadi perbuatan beriman itu memang adalah sesuatu perbuatan yang nampak, kelihatan, sungguh nyata. Bukan hanya nyata, tetapi konkret bisa membuat orang lain lebih baik keadaannya. Itu perbuatan beriman. Jadi perbuatan beriman itu tidak semata-mata hanya demi dirinya sendiri, tapi perbuatan beriman pun adalah demi orang lain. Contoh, saya beberapa kali pernah cerita. Saya tuh kan sering kalau udah pulang ke rumah, keponakan-keponakan saya selalu ngomong, ayo Pak Diromo kita makan, ayo Pak Diromo kita makan. Mereka tahu kalau Pak Denya ini tidak punya anak, jadi setiap datang itu saya selalu diporotin oleh mereka. Lalu akhirnya, ayo kita makan bakso. Ya, pada saat makan bakso, keponakan saya itu lucu, gendut gitu ya. Lalu pipinya besar, lalu senang makan dia. Wah, lucu lincah. Pada suatu saat kami makan bakso berempat dengan yang lainnya, lalu dia makan. Lalu sebelahnya itu, maaf, beberapa perempuan, mbak-mbak yang berjilbab, godain keponakan saya. Karena emang lucu sekali. Dede lucu, dede makan berapa? Aku makan bakso 4, kata dede itu. Keponakan saya, memang dia makannya banyak. Lalu pas baksonya datang, lalu si mbak itu langsung, dede ayo makan, ayo sekarang cepet makan. Lalu keponakan saya langsung berkata, sebentar ya mbak, aku berdoa dulu. Oh, dia buat tanda salib, berdoa dan makan. Si mbaknya diam. Lalu setelah itu dia makan. Si mbaknya melihat seperti itu. Pada saat baksonya yang dia pesan datang, dia pun tunduk, berdoa dulu. Lihat, wujud iman itu akan menyebar sebagai tindakan positif pada yang lain. Nah, sekarang kalau sudah kita berbicara tentang tindakan iman, apa itu kasih? Lumen Gentium bab 14 berkata, anggota gereja yang tidak bertambah dalam cinta kasih hanya terdaftar hanya badannya saja, hatinya entah kemana. Bukan saja tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Jadi Lumen Gentium artikel 14 mengatakan jelas bahwa anggota gereja harus bertambah dalam cinta kasih. Rasanya artikel ini muncul tentunya dari apa? Dari Injil hari ini. Injil hari ini berbicara tentang bagaimana hidup kita harus berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Yesus tidak pernah meributkan berapa banyaknya, tetapi Yesus menganjurkan hidup kita itu untuk berbuah, berkelimpahan. Atau dalam kata-kata mudahnya, hidup kita itu harus memberi makna pada orang lain. Memberi nilai plus untuk orang lain. Jadi kalau hidup kita hanya semata-mata bagi diri sendiri dan untuk diri sendiri, maka hidup kita sama sekali tidak pernah berarti bagi Tuhan. Karena Allah menciptakan saya dan teman-teman untuk sebuah maksud Allah. Sebuah maksud yang besar dari Tuhan. Allah itu punya rencana, bukan hanya rencana untuk baiknya saya, tetapi Allah mempunyai rencana untuk kebaikan semesta melalui diri saya. Jadi tolong jangan pernah berpikir melulu Allah itu punya rancangan yang baik untuk saya. Melulu untuk saya. Tolong. Agama Katolik bukanlah agama egois. Agama Katolik adalah agama yang altruis.
Agama yang altruis adalah apa? Agama yang selalu berpikir bagi sesama, bagi sesama. Jadi rancangan yang baik bagi saya itu dari Tuhan bukan hanya untuk kita, tetapi baik untuk semesta, untuk orang lain, untuk orang-orang di sekitar kita.